Pak Pimpinan Umum ya. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, mungkin baru ini kita ketemu ya. Baru ketemu, saya Basarim Yunus Tanjung. Proses penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyelenggaraan pemerintahan itu adalah mulai dari proses diketuk palu untuk menetapkan RPJMD. Pada saat itu, pada saat mula-mula Pak Wali Kota itu dilantik, 6 bulan kemudian berkewajiban dia untuk membentuk ataupun menetapkan suatu perda tentang RPJMD bersama dengan kepala daerah untuk mengguidance visi misi beliau ya. Nah selanjutnya setelah itu itulah guidance dia. Kemudian setelah itu dalam tahun berjalan ditetapkanlah APBD. Itu sesuai aturan regulasi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Nah, setelah perangkat-perangkatnya ini APBD, kemudian dilaksanakan. Setelah RPJMD ada lagi satu lagi itu RKPD. Sistem RKPD yang mengguidance kita tahun demi tahun. Apa yang mau kita lakukan tahun ini, apa yang kita lakukan tahun depan, apa yang selanjutnya sampai dengan visi misi itu tercapai. Katakan misalnya 5 tahun masa jabatan kepala daerah gitu ya. Untuk tools atau alat yang bisa untuk meng-guidance kita ini melaksanakannya itu ada namanya APBD. APBD, perda tentang APBD. Inilah semua program kegiatan yang dibiayai atau yang dianggarkan oleh daerah dalam proses pelaksanaannya mencapai visi misi tadi, ya, mencapai visi misi tadi. Apa namanya maju mantap, mantap maju dan jaya itu apanya. Nah setelah kemudian ini ditetapkan APBD, tentu ini dalam 1 tahun anggaran dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai kepada 31 Desember, nanti itulah masa pelaksanaan APBD kan seperti itu. Terus di dalam prosesnya ini tentu ada namanya pemerintahan itu. Pemerintahan itu terdiri dari kepala daerah dan DPRD. Yang seperti itu ya. Artinya kalau kita di daerah itu DPRD itu dalam satu lininya kita ya. Mereka juga penyelenggara pemerintahan yang fungsinya sebagai pengawasan, kemudian budgeting, kemudian legislasi itu fungsi mereka. Begini, ini kan sekarang sudah berjalan LKPJ kepala daerah. Nah yang menjadi pertanyaan bahwa sebagian warga Siantar kan itu ada wacana dari DPRD Kota Pematang Siantar itu tidak akan melanjutkan pembahasan LKPJ. Yang muncul pertanyaan sekarang, bagaimana kita menjelaskan ini laporan pertanggungjawaban Wali Kota Siantar kepada masyarakat Siantar. Misalnya ketika itu memang itu menjadi hak DPRD tidak membahas atau membahas melanjutkan, tapi ketika itu tidak dilanjutkan memang tetap ada payung hukum yang melatar belakang itu. Gimana kita menjelaskan ini agar masyarakat Siantar paham, tidak bertanya-tanya, apalagi sekarang tahun politik akan banyak nanti pertanyaan-pertanyaan bisik-bisik. Itu kan ada hal seperti ini, ada seperti ini, ada seperti ini. Apalagi di masa Copet ini pergeseran anggaran kan tinggi antar pos untuk menutupi biaya Copet. Gimana strategi Pemko Siantar melalui Pak Sekda menjelaskan ini kepada warga Siantar? Iya. Secara normatif itu diatur semuanya di dalam Undang-Undang Nomor 23. LKPD secara teknisnya diatur di dalam PP Nomor 3 tahun 2007 ya. Undang-Undang Nomor 23 tadi tahun 2014 ya. Nah, LKPJ ada laporan yang disampaikan oleh kepala daerah dalam kaitan pertanggungjawabannya. Yang pertama itu laporan kepala daerah itu ke pemerintah pusat. Dalam hal ini sampaikan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Kalau itu pertanggungjawaban Bupati dan Wali Kota, itu namanya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian ada namanya laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Kemudian ada namanya ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan atau informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, ini disampaikan kepada publik melalui media ataupun melalui nanti bukunya dibuat atau dipublish. Ini menjadi
bahan bagi masyarakat untuk menilainya. Terkait dengan LPPD ini sudah disampaikan ke Gubernur, ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur beberapa waktu yang lalu. Demikian juga LKPJ beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan dari pemerintah Kota Pematang Siantar ke DPRD, kemudian dengan demikian juga ILPPD. Kapan ini waktunya penyampaian LKPJ, LPPD, ILPPD? Itu 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, wajib bagi kepala daerah menyampaikannya ke DPRD, ke pemerintah pusat, dan ke masyarakat. Nah, dalam kaitan ini semuanya, itu sudah disampaikan. Disampaikan untuk LPPD, LKPJ, dan ILPPD. Kaitan dengan LPPD, nanti outputnya ini adalah rekomendasi dari pemerintah pusat setelah dievaluasi untuk menjadi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten kota masing-masing. Katakan misalnya, oh berdasarkan anggaran ini, ternyata untuk alokasi anggaran untuk pendidikan belum tercapai misalnya 20% sebagaimana amanat undang-undang. Oh ini tahun depan perbaiki, itu rekomendasi-rekomendasinya. Kita harapkan ini sebagai alat untuk memperbaiki atau hubungan pembinaan terhadap kabupaten kota oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Kemudian ada namanya LKPJ. LKPJ ini laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD. DPRD membahasnya ini setelah disampaikan 3 bulan setelah tahun anggaran, diberikan waktu kepada DPRD 1 bulan untuk membahasnya ini. Diharapkan setelah dibahas ini nanti ada keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ ini. Rekomendasi ini isinya adalah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Ya, artinya bagaimana supaya lebih baik penyelenggaraan pemerintahan ke depan, ya, seperti itu isinya. Nah, dalam hal DPRD tidak menyampaikan rekomendasi 30 hari, itu dianggap DPRD tidak memberikan rekomendasi, artinya sudah menerima. Walaupun kapasitasnya bukan dalam kapasitas menolak ataupun menerima, tapi itu dinilai bahwa DPRD tidak merekomendasikan hal-hal perbaikan ke depan. Tapi kami berharap mudah-mudahan nanti masih ada waktu lagi bisa membahas LKPJ ini, ya. Karena kenapa? Di beberapa waktu yang lalu ada surat Menteri Dalam Negeri, nomornya nanti boleh kita cari lagi, ya. Isinya adalah karena berhubung karena COVID, diberikan tenggang waktu dari bulan 3 semestinya ke bulan 4. Kalau PP 13 tahun 2019. Iya, PP 13 itu. Kemudian ada tindak lanjutnya surat edaran. Ya. Surat edaran itu diberikan waktu tenggang waktu dari mulai Maret ke April ada pelonggaran. Kemudian kalau dikasih lagi waktu 30 hari untuk kewenangan mereka membahasnya, berarti masih ada waktu sampai bulan Mei. Ya. Nah, ini masih bulan Juni. Kita berharap mereka sudah bahas secara internal. Mudah-mudahan kami berharap ada rekomendasi itu. Ya, kan? Artinya Tempo Siantar juga tetap berharap ada rekomendasi dari DPRD tentang LKPJ-nya. Ya, betul. Karena karena fungsi bukan ada fungsi controlling, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi kan ada di mereka. Nah, salah satu untuk controlling ini adalah melalui proses mekanisme LKPJ ini. Artinya kita melaporkan ini kegiatan kami selama dalam 1 tahun, anggaran yang digunakan sekian miliar atau sekian miliar gitu, ya. Nah, kemudian kami gunakan ini untuk program kegiatan ini. Hasil daripada program kegiatan ini adalah ini. Kemudian disitulah Dewan melihat apakah jalannya pemerintahan di kabupaten kota atau di kota Siantar sudah sesuai dengan visi misi yang tadi ditetapkan dengan RPJMD itu. Katakan misalnya angka partisipasi kasar untuk SD, SMP bagaimana? Nah, di situ ada itu kan. Nah, ternyata belum tercapai. Oh, ini perlu dipercepat. Ketika itu Pak tidak terjadi seperti mungkin pengalaman Medan tahun 2019, LKPJ-nya tidak dibahas anggota DPRD. Ketika itu terjadi di Kota Siantar, kira-kira strategi apa yang akan disampaikan Pemko untuk mempertanggungjawabkan ini ke masyarakat Siantar? Iya, ini pada kesempatan ini kami berterima kasih, ya, untuk bisa barangkali ini sedikit informasi ke masyarakat bahwa selain daripada rekomendasi di
LKPJ, masih ada juga lagi nanti kita tunggu sekaitan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Jadi ada satu laporan lagi, itu sudah kita serahkan ke DPRD. Kita berharap itu dalam waktu dekat bisa dibahas oleh DPRD. Ya. Ini adalah laporan pelaksanaan APBD, ini adalah laporan keuangan yang sudah diaudit oleh BPK. Kemudian hasil audit BPK ini kita perdakan nanti, ini outputnya. Outputnya ini gunanya apa? Tetap untuk fungsi pengawasan tadi. Ya. Kita berharap masih sampai saat ini masih ada waktu diberikan oleh undang-undang sampai dengan akhir Juni ini, sehingga kami tidak bisa mengatakan bahwa apakah ini akan atau belum, atau kita tetap berharap sampai bulan Juni ini nanti masih ada peluang diberikan oleh undang-undang untuk membahas laporan keuangan ini. Kemudian kami juga sudah menerima surat dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dengan agar segera menyelesaikan laporan pertanggungjawaban atau laporan penyelenggaraan APBD, pelaksanaan APBD, LKPD namanya, yang tadi apa gunanya? Supaya tahap selanjutnya itu pemerintah bersama DPR bisa mengagendakan kapan membahas PAPBD. Ya, kita kan kemarin diinstruksikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, bahkan Presiden untuk melakukan refocusing terhadap anggaran, kemudian mengalokasikan refocusing ini untuk penanggulangan kegiatan COVID ini. Oleh karena itu perubahan-perubahan di dalam tataran peraturan kepala daerah atau peraturan wali kota ini nanti diformulasikan kepada perubahan APBD. Ya. Sampai dengan tanggal 31 kita masih optimis nanti itu dibahas oleh Dewan. Sampai dengan tanggal 30 ya bulan ini. Mudah-mudahan nanti ada coba dikonfirmasi ke Pak Pimpinan nanti, bisa memberikan informasi kira-kira masih memungkinkan tidak itu untuk dibahas di Dewan. Ya. Artinya kalau kami tetap optimis dalam proses itu dibahas, karena itu fungsi kontrol Dewan itu di situ. Kalau ada yang kurang, itu tadi Pak, ketika itu tak terbahas dibahas gitu. Oke. Strategi kan itu. Oke. Artinya tetap ini pada pertama kepada pabrik. Seperti apa caranya itu Pak? Oke. Yang pertama gini, terkait dengan pertanggungjawaban kepala daerah ke publik itu ranahnya ada tadi. Ringkasan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu ILPPD, informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Juga diatur di dalam PP nomor 3 tadi. Juga diatur di dalam PP nomor 13 tahun 2019 itu juga ada di situ diatur itu. Nah, artinya kalau misalnya masyarakat membutuhkan informasi bagaimana penyelenggaraan pemerintahan itu ranahnya ada, ini LPPD namanya. Artinya tidak sama antara laporan yang diberikan oleh Pemda ke Kota Pematang Siantar, apakah itu juga akan menjadi oleh masyarakat? Ya, sepintas memang hampir sama, tapi masing-masing disiapkan channelnya. Channelnya itu kalau untuk masyarakat di LPPD, kalau untuk DPRD LKPJ, kalau untuk pemerintah pusat LPPD namanya. Itu medianya melalui LPP ini untuk ke masyarakat, apakah melalui ada media tertentu atau gimana? Ya. Kayak infonya itu. LPPD ini yang ke masyarakat merupakan ringkasan daripada LPPD. LPPD yang sampaikan ke pusat itu diringkas, kemudian itu berbentuk informatif, itu kemudian disampaikan ke masyarakat. Nah, yang pertama apakah itu dalam bentuk buku? Kalau saya di provinsi, saya cetak bukunya banyak-banyak, saya bikin itu di perpustakaan. Kemudian saya bikin itu ke Kominfo untuk kemudian ditayang di website kita. Oke, saya pikir Pak sudah cukup jelas persoalan itu. Artinya pada kesimpulannya Pemko tetap berharap LKPJ Wali Kota tahun ini tetap dilanjutkan oleh DPRD untuk membahasnya. Ya, betul. Artinya ketika pun itu tidak terjadi seperti yang kita harapkan, artinya Pemko sendiri juga sudah mempersiapkan strategi Ya. untuk menjelaskan informasi pertanggungjawaban itu kepada publik. Ya.